Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan semua, hari ini kita akan berdiskusi tentang kegiatan kita untuk mengikuti diskusi perencanaan pembelajaran yang kita ambil dari hasil raport pendidikan kita. Namun sebelumnya kita bicara tentang indikator kegiatan kita hari ini. Pertama, upaya kita untuk memandu pertemuan dan perencanaan program anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, kita rapat hari ini berdasarkan hasil raport yang kita ambil dari data raport pendidikan kita, berbasis data raport pendidikan itu. Jadi lanjut. Laksanakan hari ini yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Tadi telah kita sampaikan tentang kurikulum kita sebelumnya, termasuk topik-topik kita. Jadi dari situlah kita ambil mana yang perlu kita benah, mana yang tidak kita benah. Kemudian supervisi dan evaluasi. Evaluasinya juga begitu, nanti ada supervisinya, supervisi tentang kegiatan kita, dan evaluasi. Evaluasi itu artinya dari hasil kegiatan kita tadi, bagaimana hasilnya dari program kita, berhasil apa tidak. Tujuan pengembangan sekolah berbasis data itu diambil dari data rapor pendidikan kita juga. Kemudian pengembangan profesional guru itu bisa kita laksanakan dengan cara pelatihan-pelatihan pengembangan untuk menambah berkembang, artinya pengembangan bisa kita. Jadi perencanaan pembelajaran di sekolah kita yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum telah kita buka beberapa waktu yang lalu, visi-misinya juga sudah kita buka. Jadi kita membuat perencanaan itu kita sesuaikan dengan yang ada di kurikulum kita. Kenapa? Kalau tidak berdasarkan kurikulum kita berarti kita sudah menyimpang dari program sekolah kita. Perencanaan pembelajaran dirancang secara matang, artinya secara matang itu kita sama-sama, bukan cuma kepala sekolah, bukan cuma guru. Pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang telah kita bahas bersama-sama, telah kita diskusikan bersama-sama. Terus belajar anak, mata pelajaran, itulah kuncinya belajar tidak. Sesuai tidak visi-misinya dengan yang kita laksanakan di sekolah kita, yang kita rencanakan untuk program kegiatan kawan-kawan guru di kelasnya masing-masing. Kalau misalnya visi-misi kita sini, topik sekolah kita di kurikulum ini, tapi gurunya yang lain, berarti kan tidak sesuai, tidak sinkron, artinya tidak valid juga, tidak sesuai dengan kurikulum yang kita rencanakan bersama-sama. Hari ini pastikan guru dapat menyiapkan materi, metode, dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Metode, tapi ingat harus dengan berdasarkan materi yang ada di kurikulum kita tadi. Topik, subtopiknya, semua kegiatan harus kita sesuaikan. Dan kunci ini ya kegiatannya, kebutuhan dan karakteristik anak. Makanya yang namanya kelompok A dengan kelompok B, walaupun topiknya sama, subtopiknya sama, tapi kegiatan beda. Tidak perlu sama antara kelompok A dengan kelompok B, karena kebutuhan anak kelompok A dengan kelompok B kan sama. Disesuaikan lah. Kalau zaman dulu itu ada KD ya, KD untuk kelompok A dengan kelompok B tidak sama. Kita belajar tuh. Secara holistik yang mencakup. Holistik itu menyatu, menyeluruh maksudnya. Membangun kemampuan literasi, numerasi, meningkatkan pemahaman konsep. Literasi itu tahu kan? Tidak perlu dijelaskan lagi. Semua benar-benar tahu literasi itu apa, numerasi itu bagian angka,
meningkatkan pemahaman konsep, pengetahuan dasar dalam penilaian menanamkan nilai karakter positif pada anak tentang seni budaya ini tadi kita bahas tadi kan, seninya apa, termasuk ekstrakurikuler tadi ada budaya apa, budaya daerah kita itu harus kita kembangkan. Kemudian olahraga itu kan motorik kasar kan, termasuk motorik kasar untuk menjaga keseimbangan kognitif dan tertib psikomotorik dan mempersiapkan anak untuk menjadi pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal yang baik dan benar. Jadi semua yang kita lakukan di kelompok A, kelompok B, termasuk kelompok B itu harus bukan juga, tapi persiapan dengan kondisi fisiknya harus siap untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi maksudnya. Materi disajikan dengan metode atau cara yang interaktif dan menarik agar dapat merangsang stimulasi minat belajar anak. Itu tidak perlu kuajarkan lagi undang-undang, tidak tahu kan? Yang namanya kita nyari kegiatan itu yang menarik untuk anak. Metodenya pun kalau kita misalkan pakai metode ini berhasil, anak itu lambat terima, ubah, ganti dengan metode yang lain supaya macam mana menyenangkan anak, menimbulkan minat anak itu. Kalau tadi kita pakai ceramah, baik kan? Nah sekarang ubah, ini yang pendidikan kelas dengan berubah itu mudah-mudahan minat anak dan ketertarikan di kita ini. Jadi pembelajaran berbasis masalah, penemuan anak diberikan tentang masalah nyata untuk dipecahkan secara individu atau kelompok untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Itulah kita laksanakan di PMM kemarin, diobservasi juga. Beri masalah, maksudnya masalah anak-anak diberi masalah, masa anak-anak diberi masalah itu memang harus diberi, tapi yang ringan sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan usia anak. Namanya kita nggak sains itu kan, pelajaran sains, perubahan warna itu kan, perpaduan warna itu kan singkat itu. Nah di sini lainnya yang namanya berbasis masalah, penemuan anak. Kalau Mira ditambah ini hasilnya apa? Ini dia tantangan, aku kepengen berdana, aku kepengen berubah, aku pengen apa ya orang ini jago ini. Itulah yang namakan pembelajaran berbasis masalah. Banyak yang lainnya. Proyek ini. Nah, lanjut dulu. Kemudian media yang digunakan juga media inovatif untuk mendukung proses belajar yang menarik dan interaktif. Memanfaatkan media pembelajaran inovatif, berubah aktif. Inovatif itu ada perubahan. Jangan itu terus. Ada, tidak berubah itulah dari hari ke hari itulah. Harus ada perubahan. Perubahan itu anak yang tadinya tidak termotivasi untuk belajar, akhirnya aku ingin guna kami ini dalam belajar. Kemudian media cetaknya juga ada buku LK kita juga boleh, tapi jangan selalu pakai LK maksudnya. Bisa kita gunakan kalau guru yang kreatif bisa menggunakan kertas HPS itu macam mana semua ya bisa. Anak kan gunakan media yang ada itu tergantung kan bunda-bunda lah macam mana untuk menarik minat anak itu. Dan anak kadang-kadang aku dari pun ini, nah maka itu harus beda. Tadi ada 4 kegiatan itu beda. Suruhlah anak pilih dengan sesuai dengan keinginan dia, kebutuhan dia butuh yang jernih. Anak lain aku enggak punya itu, aku harus yang ini. Nah itulah yang dinamakan anak merdeka, memilih kegiatan sesuai dengan minat. Kadang-kadang disitulah kelemahan kita tuh dengan kelompok nih lah kerjaan dia semuanya itu dalam kelompok, tapi tidak sesuai dengan minat anak. Itulah yang perlu kita perbaiki. Kemudian berbagai alat selinjar kita kemarin itu kan dengan masing-masing misi untuk menangani anak, masalah anak. Kemudian memetakan kondisi dasar, ada yang menggunakan
tujuan pembelajaran, metodenya, medianya, media itu harus yang mana yang sesuai dengan ini, apa media apa, metode yang materi ini, apa yang harus digunakan, metode dan medianya. Cuma ingat satu yang punya PK, jangan sampai metodenya media lain, medianya media pembelajaran atau alat peraganya jangan cuma barang abstrak. Carilah yang konkret, usahakan gitu. Kita berubah, maksudnya merubah dari yang lalu-lalu itu. Coba lanjut Bun. Kemudian ini kesimpulannya dari hasil kita diskusi hari ini ya. Jadi pembelajaran yang matang tuh menyeluruh menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Artinya pembelajaran kita tuh harus kita rencanakan dengan matang, jangan basing-basing rencana muat program sekolah kita, muat topiknya, kegiatannya. Jangan kita menganggap barang itu lah kayak kemarin. Tidak usah kita buat ada perubahan supaya lebih menarik minat anak untuk belajar. Terutama memotivasi orang tua yang untuk menyekolahkan anak di sekolah kita. Itu kunci. Kemudian metodenya yang tepat dan memfasilitasi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan posisi anak secara maksimal. Jangan tengah-tengah maksudnya kegiatan kan. Cuman supaya anak berpikir kritis, memang bukan untuk berpikir kritis. Itu sangat penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berinovatif sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Itu kuncinya. Jadi untuk kedepannya kita sama-sama harus membuat perencanaan secara matang. Maksudnya jangan sampai kita melewati kurikulum, melewati visi misi sekolah kita. Dan kuncinya kita melihat yang baik harus dibenahi. Yang dibenahi itu yang perlu kita perbaiki itu yang sedang, yang rendah. Nah kita buka, mudah-mudahan sekarang kita bisa buka rapor pendidikan masing-masing, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya OPS, semuanya bisa buka, guru bisa. Jadi kita bisa merefleksi lah apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita ubah untuk memperbaiki yang kurang menjadi lebih baik. Gimana Bun? Bisa dipahami? Ada tidak yang bertanya? Dah tanya lah apa yang kurang, apa yang ditanya. Entah apa yang tanya, apa yang ditanya. Apa yang ditanya? Tanya sesuai dengan kita. Jadi untuk selanjutnya sudah siap dengan perencanaan kita berikutnya, terutama untuk yang udah minggu berapa Bun? Minggu berapa? 12. Nah, minggu ke-12, minggu hampir kan? Nah, jadi dengan ada pertemuan ini, apa kira-kira yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi yang jelas sama-sama, termasuk komunitas belajar kita ada. Coba. Stop. Untuk kedepannya, marilah kita bersama-sama memperbaiki yang belum, berbenah yang kurang menjadi lebih baik. Bukan berarti harus bertahan dengan kondisi seadanya, jangan. Tapi berusaha lebih maju lagi dalam membuat perencanaan masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.